Selamat pagi kepada Bu Zeni dan teman-teman sekalian. Pada hari ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai pemanfaatan turunan. Nah, pemanfaatan turunan ini adalah pemanfaatan turunan terutama dalam menentukan rumus fungsi dari kecepatan dan percepatan hanya dengan mengetahui rumus fungsi dari jarak sendiri. Nah, pertama-tama kami akan menjelaskan definisi dari kecepatan dan percepatan. Kecepatan adalah besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat perpindahan benda dari satu tempat ke tempat lain per satuan waktu. Sedangkan percepatan adalah perubahan kecepatan per satuan waktu. Sehingga kecepatan dan percepatan merupakan sesuatu yang berbeda. Di mana kecepatan kita mengukur seberapa cepat benda berpindah, sedangkan percepatan merupakan perubahan dari kecepatan tersebut. Dan di sini kita bisa melihat ada beberapa persamaan umum. Yang pertama ada persamaan umum kecepatan dan persamaan umum percepatan. Nah, mungkin rumus-rumus ini sudah sering kita temui ketika di SMA. Namun, rumus yang digunakan dalam pemanfaatan turunan ini bukanlah rumus umum yang dapat kita lihat di atas, melainkan rumus-rumus yang ada di bawah. Jadi, ketika kita memiliki rumus fungsi dari sebuah jarak yang biasa disimbolkan sebagai S terhadap T, nah, rumus umumnya biasanya seperti ini, T pangkat N dikurang K T pangkat N ditambah K, di mana K adalah konstan K. Maka, jika kita ingin mencari rumus dari kecepatannya, kita dapat menurunkan rumus dari jarak ini. Sehingga kita akan mendapatkan Nt pangkat N-1 dikurang N kali K kali T pangkat N-1. Nah, jika kita ingin menentukan rumus dari percepatannya, maka kita dapat menurunkan rumus dari kecepatan tadi, atau rumus dari Vt. Sehingga kita mendapatkan rumus At seperti ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rumus percepatan merupakan turunan kedua dari rumus jarak. Nah, nantinya kami juga akan memberikan beberapa contoh penerapan di dalam soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dan akan ada latihan soal juga yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman, saya di sini akan menjelaskan satu contoh soal dari pembahasan yang sudah dilakukan oleh teman saya barusan. Nah, langsung saja ya. Sebuah bola menggelinding di sebuah bidang miring. Jika jaraknya ditempuh benda dinyatakan dengan ST, di mana ST adalah 2T kuadrat ditambah 0,5T ditambah 1. Di mana S dalam meter dan T dalam detik. Kemudian tentukan A, rumus kecepatan, dan B, kecepatan saat T sama dengan 0,7 detik. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Pertama kita tulis dulu diketahuinya, yaitu adalah ST sama dengan 2T kuadrat tambah 0,5T tambah 1, di mana S dalam meter, T dalam detik. Nah, kemudian ditulis ditanya. Dari soal tadi ditanyanya adalah Vt atau persamaan kecepatannya, dan ditanya juga kecepatan pada saat 0,7 detik. Nah, teman-teman, dari penjelasan yang sudah dilakukan oleh teman saya barusan, didapat rumus bahwa kecepatan atau Vt adalah turunan dari jarak, di mana jarak adalah St. Nah, di sini tulis Vt sama dengan St aksen. Nah, karena kita mencari Vt, di mana Vt adalah turunan dari St, maka langsung saja ST diturunkan, mendapatkan hasil 4T plus 0,5. Nah, jadi ditulisnya karena Vt adalah turunan dari ST, maka Vt adalah 4T plus 0,5. Kemudian cara mencari V, di mana V pada saat 0,7 detik adalah dengan langsung substitusikan 0,7 ke dalam T tadi. Maka dapatkan hasil 4 kali 0,7 ditambah 0,5. Kemudian 0,7 kali 4 adalah 2,8 ditambah 0,5 adalah 3,3 meter per sekon. Jadi kecepatan bola setelah 0,7 detik adalah 3,3 meter per sekon. Nah, ya teman-teman, mungkin ini masih dasarnya masih basic. Nah, kemudian teman saya berikutnya akan menjelaskan contoh soal yang
mungkin lebih sedikit berbobot. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Soal nomor 2. Bola sepak yang dilempar Alfian mengenai jendela rumah Pak Kevin. Bola tersebut melambung dengan jarak sama dengan T pangkat 3 min 4T kuadrat plus 8. Hitunglah rumus kecepatan dan percepatan bola terhadap waktu. Untuk soal nomor 2, diketahui jarak terhadap waktu sama dengan T pangkat 3 min 4T kuadrat plus 8. Sedangkan yang ditanyakan adalah kecepatan bola terhadap waktu dan percepatan bola terhadap waktu. Penyelesaian, seperti yang telah kita ketahui tadi, jarak terhadap waktu sama dengan T pangkat 3 min 4T kuadrat plus 8. Sehingga turunan pertama dari jarak adalah 3T pangkat 2 min 8T. 3T pangkat 2 didapatkan dari T pangkat 3, sedangkan 8T didapatkan dari 4T kuadrat. Untuk turunan 2 kali dari jarak adalah 6T min 8. 6T didapatkan dari 3T kuadrat, sedangkan 8 didapatkan dari 8T. Untuk pertanyaan pertama yang kita cari adalah kecepatan bola terhadap waktu. Kecepatan bola terhadap waktu sama dengan turunan pertama dari jarak. Sehingga kecepatan bola terhadap waktu adalah 3T kuadrat min 8. Yang kedua yang kita cari adalah percepatan bola terhadap waktu. Percepatan bola terhadap waktu sama dengan turunan 2 kali dari jarak. Sehingga percepatan bola terhadap waktu sama dengan 6T min 8. Ya, selanjutnya saya Giovanni akan menjelaskan mengenai Iori yang sedang berburu burung. Ya. Nah, di sini soalnya bisa dilihat Iori menembakkan senapan ke atas untuk menembak burung, tetapi peluru tersebut tidak mengenai targetnya. Nah, di sini kita akan menghitung peluru yang tidak kena target tersebut. Nah, jika tinggi peluru adalah H meter, setelah T detik dirumuskan dengan HT. Nah, di sini HT adalah 120T min 5T kuadrat. Jadi kita akan menghitung berapa tinggi maksimum peluru tersebut. Nah, di sini sudah ada penyelesaiannya. Jadi, fungsi yang menyatakan ketinggian adalah HT. Lalu, fungsi yang menyatakan kecepatan adalah VT. Kalian pasti bertanya-tanya, cara menghitung VT itu gimana? Nah, jadi VT di sini merupakan turunan dari HT. Jadi, HT itu kan tadi 120T min 5T kuadrat. Jadi tinggal diturunkan menjadi 120 min 10T. Jadi VT adalah 120 min 10T. Gitu. Nah, kita kan ingin menghitung tinggi maksimum. Jadi saat tinggi maksimum itu otomatis kecepatan sama dengan 0. Jadi VT sama dengan 0. Nah, di sini kan sudah ada turunannya yaitu 120 min 10T. Jadi 0 sama dengan 120 min 10T. Lalu tinggal dipindah ruas, 10T sama dengan 120 bagi 10, jadi T sama dengan 12 detik. Lalu kita masukkan 12 detik ke persamaan HT. Nah, HT di sini adalah 120T min 5T kuadrat. Tinggal kita masukkan, jadinya 120 kali 12 min 5 kali 12 kuadrat. Jadinya dapatnya 120 meter. Nah, jadi tinggi maksimum peluru adalah 720 meter. Terima kasih guys. Selanjutnya adalah contoh soal nomor 4. Kevin melempar bola dengan rumus fungsi kecepatan 6T kuadrat minus 8T. Posisi benda berada di jarak 5 meter dan waktu 0 second. Tentukan formula dari ST dan jarak bola setelah 3 detik. Dari soal dapat kita ketahui bahwa rumus fungsi kecepatan adalah 6T kuadrat minus 8T pada jarak 5 meter dan T 0 second. Lalu ditanya untuk ST dan jarak pada saat 3 detik. Langkah selanjutnya adalah menentukan formula dari rumus fungsi jarak. Untuk mengetahui atau menentukan rumus fungsi dari jarak, kita dapat mengintegralkan dari rumus fungsi kecepatan. Lalu, kita substitusikan rumus fungsi kecepatan ke dalam persamaan di atas dan diintegralkan dan akhirnya mendapatkan hasil rumus fungsi jarak
adalah 2T pangkat 3 minus 4T kuadrat plus C. Selanjutnya adalah mencari konstanta pengintegralan. Dari soal, kita sudah mengetahui bahwa rumus fungsi jarak pada jarak 5 meter dan waktu 0 second. Lalu, dari langkah sebelumnya, kita sudah menemukan bahwa rumus fungsi jarak adalah 2T pangkat 3 minus 4T kuadrat plus C, dengan C adalah konstanta pengintegralan. Lalu, kita substitusikan jarak sama dengan 5 dan T atau waktu sama dengan 0 pada rumus fungsi jarak di atas. Maka ditemukan hasilnya adalah C sama dengan 5. Selanjutnya adalah menentukan jarak pada saat T sama dengan 3 second. Untuk caranya adalah mensubstitusikan angka 3 pada persamaan atau rumus fungsi jarak di atas. Setelah dimasukkan, maka akan memperoleh hasil sama dengan 23 meter. Jadi, rumus fungsi jarak dapat dinyatakan dengan ST sama dengan 2T pangkat 3 minus 4T kuadrat plus 5, dan jarak bola setelah 3 detik adalah 23 meter. Sekian penjelasan dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, dapat disampaikan. Sekian dan terima kasih. That I will be the one to change you and you